Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah bisa mulai belajar kembali setelah libur panjang. Kita akan belajar matematika lagi di semester 2 ini. Ada beberapa bab yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang bab pertama yaitu perbandingan. Pengertian perbandingan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 tikus abu-abu dengan 2 tikus yang berwarna coklat. Setelah melihat gambar ini, apa yang Anda pikirkan? Apa yang terlintas di benak kalian? Ya, mungkin banyak yang terlintas, tapi kalau secara garis besarnya kita bisa membandingkan jumlah tikus yang berwarna abu-abu dengan berwarna coklat. Yang abu-abu ada 3, sedangkan yang coklat ada 2. Nah, membandingkan, jadi perbandingan itu adalah istilah untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari beberapa besaran dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Sekarang cara menyatakan perbandingan ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan pecahan. Misalnya 2/3, yang kedua dengan menggunakan tanda titik 2. Itu misalnya 2/3, artinya 2/3. Yang ketiga menggunakan 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, yaitu misalnya 2/3. Menyederhanakan perbandingan. Tadi sudah dijelaskan pengertian perbandingan itu membandingkan beberapa jenis bilangan, beberapa jenis besaran, dan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, kita akan mempelajari cara menyederhanakannya. Contoh yang pertama, 80/240. Nah, untuk menyederhanakan yang pertama ini, kita bisa membagi kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama. Jadi kalau 80 dibagi 10, 240 juga harus dibagi 10. Keduanya dibagi oleh bilangan yang sama, sehingga kita peroleh 80/240 itu adalah 1/3. Kedua-duanya kita bagi dengan 80. Nomor 2 itu dibalik ya, 240/80 itu sederhananya menjadi 3/1. Nomor 3, 8/20. Karena satuannya sama, berarti kita bisa langsung hilangkan satuannya, jadi 8/20. Kita sederhanakan dengan dibagi 4, jadi 2/5. Yang keempat, 2 meter dengan 150 cm. Karena satuannya berbeda, kita samakan dulu satuannya. 2 meter jadi 200 cm. Ini tetap 150 cm. Satuannya sudah sama, baru kita sederhanakan dengan cara membaginya. Jadi didapatkan 4/3. Yang kelima, 1,3 jam dengan 7 jam. Ini ada komanya, sedangkan yang satu lagi tidak ada. Berarti kita pertama menghilangkan koma dari 1,3 jam. Dua-duanya kita kalikan dengan 10. Jadi 1,3 jam jadi 13 jam, 7 jam jadi 70 jam. 13/70. Ini sudah bentuk paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi. Jadi cara menyederhanakan itu bisa dengan dibagi atau dengan cara dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang keenam, 25 menit berbanding 0,5 jam. 0,5 jam itu 30 menit, jadi 25 menit berbanding 30 menit sama dengan 5/6. Nah, untuk setiap perbandingan berlaku hal seperti berikut ini. Ya, kalian bisa perhatikan. 6/3 sama dengan 2/1. Jadi 6/3 itu sama dengan 2/1. Kita bisa lakukan 6 kali 1 sama dengan 3 kali 2. Nah, silakan kalian perhatikan. Jadi pada perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Jadi kalau 9/12 sama dengan 3/4, berarti 9 kali 4 sama dengan 12 kali 3. Yaitu yang berlaku pada pembandingan. Sekarang kita akan membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada kereta api, kereta di samping menempuh jarak 800 km dalam waktu 3 jam.
Nah, pernyataan ini membandingkan dua besaran, yaitu besaran panjang 800 km dan besaran waktu yaitu 3 jam. Dan keduanya memiliki satuan yang berbeda, yang 1 km, yang 1 jam. Itu artinya membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contoh soalnya. Anissa mengendarai sepeda motor menempuh jarak 25 km dalam waktu 30 menit. Sedangkan Angga mengendarai sepeda motor menempuh jarak 30 km dalam waktu 30 menit. Sedangkan Pak Ijo mengendarai sepeda motor menempuh jarak 75 km dalam waktu 50 menit. Pertanyaannya, di antara mereka bertiga ini, manakah yang kecepatan mengendarai motornya paling tinggi? Apakah Anissa, Angga, atau Pak Ijo? Nah, karena yang dibandingkan ada yang 30 menit dan 50 menit, berarti kita harus membuat sama dulu semuanya supaya kita bisa menentukan mana yang lebih cepat. Yang pertama, kita bandingkan kecepatan Anissa, Angga, dan Pak Ijo. Kecepatan Anissa 25 km per 30 menit, itu sama dengan 50 km per jam. Jadi karena ini 30 menit, untuk 1 jam itu 60 menit, berarti kita kalikan 2. Ini juga kita kali 2, jadi 50 km per jam. Angga itu 30 km per 30 menit. Kita kali 2-2-nya, jadi 60 km per jam. Sedangkan Pak Ijo 75 km per 50 menit. Nah, karena 50 akan agak susah untuk jadi 60, berarti keduanya kita bagi dulu dengan 5. 75 dibagi 5 itu 15, 50 dibagi 5 10. Baru kita kalikan dengan 6. 10 kali 6 jadi 60 menit, jadi 1 jam. 15 kali 6 90, jadi 90 km per jam. Jadi yang paling cepat mengendarai motornya adalah Pak Ijo dengan kecepatan 90 km per jam. Contoh soal yang pertama, tinggi badan Denny 160 cm, Dewi 120, dan Gita 60. Tentukan perbandingan tinggi badan Denny Dewi, Denny Gita, dan Denny Gita. Denny 160 cm, Dewi 120, dan Gita 60. Kita bandingkan Denny dan Dewi. Denny dan Dewi 160 berbanding 120. Kita sederhanakan dan didapatkan 4 berbanding 3. Sedangkan Denny dan Gita 160 berbanding 60, jadi 8 banding 3. Sedangkan Denny dan Dewi dan Gita yaitu 120 berbanding 60, 2 berbanding 1. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar tingginya 5 cm. Kemudian gambar ini diperbesar sehingga menjadi 10 cm. Jika lebar gambar yang pertama 3,4 cm, maka tentukan lebar gambar yang kedua. Jadi ini 5 jadi 10, berarti yang 3,4 menjadi berapa? Nah, penyelesaiannya, ukuran gambar aslinya, tingginya yang ke-1 5 cm, lebarnya 3,4. Gambar yang kedua tingginya 10 cm dan lebarnya ditanyakan berapa. Kita bandingkan tinggi dengan tinggi dan lebar dengan lebar. Tinggi 1 berbanding tinggi 2 sama dengan lebar 1 berbanding lebar 2. 5 berbanding 10 sama dengan 3,4 berbanding lebar 2 yang kita mau cari. Kita buat dalam pecahan, 5/10 sama dengan 3,4 berbanding lebar 2. Kemudian kita lakukan seperti yang tadi. Jadi kalau pada perbandingan AB sama dengan C per D, berarti A kali B sama dengan C kali
A kali D sama dengan B kali C. Jadi 5 kali L2 sama dengan 10 kali 3,4. Jadi 5L2 sama dengan 34. Berarti L2-nya adalah 6,8. Jadi lebar setelah diperbesar adalah 6,8 cm. Kemudian contoh yang ketiga. Perbandingan buku matematika dan IPA di perpustakaan adalah 9:7. Tentukan banyak buku IPA kalau buku matematiknya 81. Berapa banyak buku matematik kalau buku IPA-nya 35. Berapa banyak buku IPA dan matematik kalau jumlahnya 320. Yang terakhir selisihnya 32. Yang pertama, diketahui buku matematika 81 yang ditanyakan buku IPA. 9:7, berarti 9 punya matematik, yang 7-nya yang punya IPA. Yang ditanyakan yang IPA, berarti kita tulis yang ditanyakannya, yaitu 7. 7 per yang diketahuinya 81 matematik, berarti per 9. Kali 81 sama dengan 81 bagi 9, 9 kali 7, 63 buku. Jadi yang IPA-nya ada 63. Pertanyaan yang B. Yang B yang diketahui buku IPA 35, yang ditanyakan buku matematik. Nah, matematik angkanya 9, berarti 9 dulu per 7, karena yang diketahuinya IPA, jadi 7-nya di bawah. Dikali 35, 35 bagi 7, 5 kali 9, 45. Jadi yang di sininya ditanyakan per yang diketahui. Kemudian yang C, diketahui jumlah kedua bukunya 320 dan jumlahnya, karena yang diketahui jumlahnya berarti untuk mencari banyak buku matematik, angka matematik itu 9 per 9 ditambah 7, karena yang diketahui adalah jumlah. Jadi 9 per 16 kali 320, 320 bagi 16, 20 kali 9, 180. Yang IPA juga sama, angkanya kan yang IPA 7, jadi 7 per 16 kali 320, 140 buku. Kemudian untuk pertanyaan yang D. Yang diketahui selisihnya, berarti banyaknya buku matematik 9 per 9 kurangi 7, jadi bawahnya kita kurangi karena yang diketahuinya selisih. 9 per 2 kali 32, 32 bagi 2, 16 kali 9, 144. 7 per 2 kali 32 sama dengan 112 buku. Jadi buku matematiknya 144, buku IPA-nya 112. Contoh keempat. Jika A berbanding B sama dengan 3/5, tentukan 5A berbanding 4B. Penyelesaiannya, A berbanding B sama dengan 3/5, jadi kita bisa ambil A-nya 3 dan B-nya 5. 5A berbanding 4B, berarti 5 kali A berbanding 4 kali B. 5 kali 3 berbanding 4 kali 5, sama dengan 15/20, karena perbandingan itu harus dalam bentuk paling sederhana, jadi kita harus sederhanakan ini, kita bagi 5, jadi 3/4. Nah, itu beberapa yang harus kalian pahami tentang perbandingan. Untuk selanjutnya, tugas kalian yaitu merangkum yang sudah Ibu sampaikan dan mengerjakan latihan soal berikut ini. Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing, kemudian kumpulkan melalui kantong tugas yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Soal yang pertama, yaitu kalian harus memperhatikan tabel dan membandingkan tentang tinggi pohon dan diameter pohon. Ini soal kedua. Kalian bisa pergunakan yang tadi, kalau A per B sama dengan C per D, berarti A kali D sama dengan B kali C. Kalian diminta untuk mengisi titik-titik yang ada di soal nomor 2. Jadi 6 per 24 itu sama dengan berapa per 16. Soal ketiga ini menentukan berapa banyak buku IPA yang harus ditambahkan agar jadi sama, agar jumlahnya menjadi sama antara buku matematika dan buku IPA. Contoh keempat, soal keempat. Jika A berbanding B sama dengan 5/4, tentukan ini
Sama dengan contoh soal tadi yang terakhir ya. Ini soal berikutnya. Jadi soal semuanya itu ada 6. Silakan kalian rangkum, kemudian kerjakan soal-soalnya. Soalnya tidak perlu ditulis kembali, hanya caranya saja. Ya, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.